Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, semoga selalu sehat dan selalu semangat di segala bidang. Seperti biasanya pada hari Senin itu kita mempelajari bahasa Indonesia ya di kelas 8 nih. Nah, sekarang materinya tentang struktur teks eksposisi ya. Struktur teks eksposisi itu adalah masalah tesis, yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum ya tentang topik yang akan dibahas. Nah, terus rangkaian rangkaian argumennya itu pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelas dari tesis tersebut yang dijelaskan sebelumnya ya. Biasanya berisi fakta-fakta atau memperkuat argumen penulis. Nah, yang selanjutnya itu penegasan ulang. Jadi perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian disebut dengan penutup atau simpulan ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kalian lihat contoh di sini. Nanti ini bisa buat nanti ini untuk menjawab atau untuk soal nih. Ini contohnya kalian baca ya tentang pada zaman diglobalisasi. Nah, ini argumen yang 2 paragraf ini ya, argumen. Nah, nih dari tahun ke tahun itu argumennya. Argumen itu alasan seseorang. Lalu pengulangannya, ini yang di bawah ya, pengulangan. Nah, oke. Nah, soalnya sebutkan struktur teks eksposisi apa aja. Terus yang kedua tuliskan teks termasuk bagian pengulangan. Tuliskan teks termasuk bagian pengulangan. Tulis kembali ya pada teks contoh yang di PowerPoint ini, di video yang tadi, yang lembar berikutnya ya. Oke. Jadi ini ada soal 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang kaidah kebahasaan. Nah, kalau dari kaidah kebahasaan dari kata leksikal itu ada nomina, perba, adjektiva, adverbia. Nah, kalau nomina itu kata benda, ya. Nomina kata benda. Perba itu kata kerja, ya. Terus adjektiva adalah kata sifat. Kalau adverbia adalah kata keterangan. Nah, itu dari kata leksikal, ya. Nah, penjelasannya ada nih, kalian bisa baca ya. Bapak nggak harus menjelaskan lagi karena waktu durasi untuk bikin PowerPoint ini sedikit untuk megabitnya. Nah, terus yang B itu konjungsi. Konjungsi itu dapat digunakan dalam teks eksposisi memperkuat argumen ya, memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkan. Jadi kata sambung kalau konjungsi itu ya, kalau singkatannya itu kata sambung dari kalimat antar kalimat untuk menggabungkan ya. Tuh. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pronomina. Pronomina itu tentang kata ganti orang. Nah, terus itu pronomina persona. Ada pronomina non persona, yaitu kata ganti bukan kata ganti orang. Nah, misalnya orang ketiga dia, Anda, orang kedua kamu, saudara. Nah, orang pertama aku, mu, apaku, dan si. Nah, itu kata ganti orang. Kalau pronomen non persona ya kata ganti contohnya seperti ini, itu, di situ, di sana. Nah, itu adalah kata ganti non persona. Oke. Nah, sekarang soal lagi. Jadi ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan jenis pronomina. Yang keempat, sebutkan kata leksikal. Tadi yang ketiga ya. Terus yang kelima, apa judul dari teks contoh tersebut ya. Yang contoh teks yang tadi, yang pertama itu teks contoh ya. Oke. Nah, itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.